Halo semua, jadi di kelas laboratorium interaksi komputer kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisis dan heuristic usability dari Edumo atau Edunext Mobile. Video kali ini akan dijelaskan oleh saya, Renata Puspanagara Dinagan dengan NIM 196250096 dan 3 teman saya, Muhammad Rafif Ansiadia, Malik Arsyafian Ramadhani, dan Peter Emmanuel Suwardi. Namun, sebelum kita membahas tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian aspek desain dari Edumo, kita perlu mengetahui apa itu 10 heuristic usability. Jadi, sekarang kita akan membahas satu persatu mulai dari yang pertama, visibility of system status. Maksudnya apa nih? Bahwa pengguna harus mengetahui apa yang terjadi dalam sistem. Kadang kan kita misalkan mengupload sebuah file dan ya apapun itu, kadang kita bingung apakah file ini sudah selesai diupload atau bahkan belum masuk ke dalam sistem atau bagaimana. Jadi supaya pengguna tidak bingung, sistem harus menunjukkan apa yang sebetulnya sedang terjadi, sedang diproses atau apa. Yang kedua ada match between system and real worlds. Jadi sebuah sistem ini harus merepresentasikan kehidupan asli. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Ya sebetulnya untuk mempermudah pengguna agar tidak berpikir lebih lama gitu. Sebetulnya desain itu maksudnya apa dan apa gitu. Kemudian ada user control and freedom, singkat saja bahwa sistem harus memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menavigasi dan melakukan aksi-aksi di aplikasi tersebut. Kemudian ada konsistensi dan standar, tujuannya sama untuk mempermudah pengguna. Yang selanjutnya ada error prevention, ya jelas karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Selanjutnya ada recognition rather than recall, tujuannya untuk mengurangi cognitive load yang dialami oleh pengguna gitu. Nah, selanjutnya ada aesthetic and minimalist design, ya jelas karena untuk mempermudah pengguna juga gitu, untuk melihat desain itu maksudnya apa, informasi yang diberikan dari desain ini apa dan sebagainya. Kemudian ada help user recognize, diagnose, and recover from errors. Itu sama hampir mirip seperti error prevention. Dan ada flexibility and efficiency of use. Fungsinya untuk mempermudah pengguna juga. Dan yang terakhir sudah pasti help and documentation untuk memberitahu pengguna tentang apa saja fitur-fitur yang ada di sistem tersebut. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa lihat langsung dari analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian dari aplikasi Edumo. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rafif Ansiadia dengan NIM 196250006 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan kesesuaian Edunext Mobile dengan 10 prinsip desain yang ada di materi kemarin. Oke, yang pertama kita masuk ke visibility of system status. Di sini terdapat kejelasan status adanya assignment yang harus dikerjakan beserta tenggat waktu untuk mengumpulkan assignment-nya. Dan ada status loading saat membuka proses materi. Di sini terlihat proses untuk membuka materi di Edunext Mobile. Lalu yang kedua, match between the system and the real world. Di sini aplikasi Edunext Mobile sudah menggunakan istilah yang sangat dikenal oleh mahasiswa dan dosen, seperti courses, presents, and assignment di bagian navigation bar dan di dalam my course-nya. Sudah terlihat jelas bahwa ini sudah dikenal oleh mahasiswa dan dosen. Kayak di aspek yang ketiga yaitu user control and freedom. Di bagian ini video pembelajaran yang sudah ada di Edunext Mobile dapat diatur durasinya dan kecepatan videonya. Materi juga dapat bebas buka di halaman berapapun serta bisa di zoom atau dikecilkan. Lalu masuk ke aspek yang keempat yaitu konsistensi and standards. Di sini saya membuka dua courses. Yang pertama ada courses sustainability, yang kedua adalah course-nya kimia dasar 1. Di sini terdapat konsistenan di bagian courses dengan bagian bawah menu tabel of content, lalu di bagian menunya ada introduction and teaching stuff. Dan di atasnya ada judul coursesnya dan kelas berapa. Lalu yang kelima yaitu error prevention. Di sini terdapat menu submit saat ini mengumpulkan tugas. Nah, di saat mengumpulkan tugas ini yang pertama kita harus simpan jawaban dulu dan masukkan filenya. Nah, sebelum kita submit ada bagian bisa re-upload file dan submit. Sebelum submit kita masih bisa cek file-file yang ada. Lalu ada tombol warning bila mana kita tidak sengaja memencet tombol leave di menu course. Supaya kalau misalnya kita tidak sengaja memencet tanda leave courses, kita tidak langsung keluar dan ada menu warningnya. Lalu selanjutnya ada flexibility and efficiency of use. Di sini setiap kita mendapatkan materi dari dosen, kita pasti
mendapatkan notifikasi supaya kita tahu, oh ini materinya sudah muncul di Edunext Mobile-nya. Dan jika dipencet, notifikasinya akan langsung menuju materi yang sudah diberikan. Lalu selanjutnya ada Aesthetic and Minimalist Design. Nah, di sini terdapat bagian notifikasinya terlihat sangat minimalis dan tidak ribet. Lalu aspek selanjutnya ada Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors. Di sini ada warna merah untuk mencegah pengguna jika memencet tombol misalnya kayak cancel atau leave from discourse. Jadi bisa membantu pengguna kalau misalnya tidak sengaja memencet. Ada warningnya dulu sebelum melihat ini. Jadi ada warna merah untuk mencegah kita memencetnya. Ada sugestinya sendiri. Dan yang terakhir ada Help and Documentation. Di sini terdapat panduan penggunaan Edunext di courses dan tertera ada nomor layanan di poster course-nya sendiri yang berjudul Panduan Penggunaan Edunext, dan layanan Care Center dapat dihubungi di nomor WhatsApp yang tertera di posternya. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih yang tidak sesuai dari desain Edumo ini dan saran perbaikannya. Yang pertama ada dari poin match between system and the real world. Penulisan deadline untuk assignment dan exam seharusnya ditulis biasa saja, misalkan seperti di contoh 11.30 sampai dengan 12.30 dengan tanda pisah sebagaimana yang sering kita lihat di surat undangan atau di rundown dan lain-lain. Penulisan tanggal juga sebaiknya menggunakan format yang jelas dan mudah dipahami, misalnya 15 Mei 2025 atau ya apapun itu. Yang kedua ada dari poin consistency and standards. Perbedaan jumlah kolom pada My Course dengan jumlah kolom di assignment dan exam dapat membingungkan pengguna. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya jumlah kolom diseragamkan sehingga tampilan menjadi konsisten dan mudah dipahami. Selain itu, saran perbaikan dari poin ini juga ada di fitur rating dosen. Seharusnya dosen-dosen ini memiliki ulasan yang bisa dilihat oleh pengguna lain. Jadi tidak hanya foto dosennya saja dan ratingnya saja, tapi ada teks-teks ulasan yang bisa dibaca oleh pengguna. Kemudian masih di poin konsistensi and standard terkait notifikasi ini. Penampilan notifikasi melalui modal atau tidak di halamannya sendiri menunjukkan desain yang tidak konsisten dalam sistem. Seharusnya notifikasi ini ditampilkan di halamannya tersendiri atau mungkin lebih baik disimpan di menu utama. Nah, poin yang lain dari flexibility and efficiency of use ada di fitur search dan explore. Harusnya fitur search dan explore karena dia memiliki fungsi yang serupa ya, seharusnya dijadikan satu fitur saja atau satu menu saja. Halo, nama saya Mali Arsyafendra Madani dengan NIM 196251006. Selanjutnya, untuk saran perbaikan dari kami dalam heuristic flexibility and efficiency of use, jadi di dalam menu utama itu terdapat 3 fitur, yaitu My Courses, Assignment, dan Exam. Ketiga fitur ini sebaiknya digabungkan untuk mempermudah pengguna dalam memahami alur penggunaan. Jadi, fitur assignment dan exam ini lebih baik disatukan dan dimasukkan ke fitur My Courses. Dengan hal ini, informasi dapat disajikan secara terpusat dan lebih mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya, saran perbaikan dari kami dalam heuristik yang sama juga. Jadi di dalam fitur messages terdapat fitur emoji. Dan ketika pengguna telah menggunakan satu emoji, modal atau pop-up yang telah muncul akan tertutup secara sendirinya. Hal ini dapat mempersulit pengguna untuk menggunakan emoji lebih dari satu. Sebaiknya fitur emoji ini ditempatkan pada keyboard saja. Dan selanjutnya, masih dalam heuristik yang sama, di dalam menu utama terdapat informasi yang disajikan dengan bentuk carousel yang menampilkan foto kegiatan atau update aplikasi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh mahasiswa. Karena mayoritas penggunanya adalah mahasiswa, lebih baik menyajikan informasi penting seperti deadline atau mata kuliah di tanggal-tanggal mendatang. Dan penyajian informasi dalam bentuk carousel ini lebih baik diganti dengan kolom yang menampilkan informasi yang lebih relevan, seperti deadline dan mata kuliah di tanggal yang mendatang. Kemudian, saran perbaikan dari kami dalam heuristic, aesthetic, and minimalist design. Di dalam fitur messages, jarak antara pesan dan waktu pengiriman itu, spacingnya itu terlalu besar.
Hal ini dapat mempersulit pengguna untuk membaca chat-chat sebelumnya. Lebih baik, jarak atau spacing ini dioptimalisasikan agar pengguna lebih mudah untuk membaca chat-chat sebelumnya. Selanjutnya, pada Heuristic Help and Documentation, sebenarnya panduan pengguna aplikasi untuk aplikasi Edumo ini itu sudah ada, tetapi penempatannya yang kurang optimal. Penempatan yang awalnya ada di public courses ini tuh dapat mempersulit atau membingungkan pengguna. Sebaiknya panduan penggunaan aplikasi ditempatkan pada profile dan about app. Dengan hal ini, pengguna dapat memperoleh bantuan dengan lebih komprehensif dan dapat menghubungi customer service dengan lebih cepat. Perkenalkan, saya Peter Emmanuel Suwardi dari NIM 19625-241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UX dari Edumo atau Edunext Mobile LMS. Nah, sebelumnya kita itu harus mengetahui apa sih UX itu. UX atau User Experience adalah suatu pengalaman yang dirasakan oleh setiap pengguna ketika berinteraksi dengan suatu barang atau jasa tertentu. Karena UX adalah sebuah pengalaman, tentunya ada pengalaman yang positif dan juga ada yang negatif. Di sini saya akan membahas dimulai dari yang positif terlebih dahulu. Yang pertama adalah satisfying. Mengapa? Karena ketika kita pertama kali membuka aplikasi atau software ini, kita bisa melihat bahwa komposisi-komposisi UI sudah diletakkan secara terstruktur dan juga rapi, baik dari segi letaknya dan juga segi ukurannya. Selain itu, paduan atau kombinasi warna yang simpel yang digunakan pada aplikasi ini, yaitu warna biru dan putih, membuat hal tersebut itu menjadi enak dipandang oleh mata kita, dan dia membuat mata kita itu menjadi overwhelmed dengan warna-warna yang tercampur dengan lainnya ini. Selain itu, kita juga merasa helpful dengan peletakan UI seperti misalkan yang halaman utama ini ada navigation bar di bagian tengah, yang dimana ketika kita ingin mengakses suatu bagian tertentu seperti misalkan melihat apakah ada kuis yang dapat kita kerjakan, ada tugas yang baru atau dapat kita kerjakan, materi-materi, serta pertemuan online, kita bisa mengecek semuanya secara spesifik dari navigation bar ini. Selain itu, pada bagian bawah layar, terdapat salah satu bagiannya adalah notifications. Nah, pada notification ini, ketika kita pencet, kita bisa melihat list notifikasi apa saja dan dari kelas mana saja. Ketika kita menekan salah satu notifikasi tersebut, kita akan secara otomatis redirect pada apa sih isi notifikasi tersebut, baik itu materi, kuis, atau tugas yang ditambahkan oleh dosen. Nah, ketika ada positifnya, tentu ada juga negatifnya. Di sini saya akan membahas negatif UX negatifnya. Yang pertama adalah kita merasa annoyed dan juga frustrated, karena ketika kita melihat bagian presensi pada navigation bar itu, kita bisa melihat bahwa kelas-kelas tersebut kita bisa tekan lagi dan melihat bahwa ada waktu yang tertulis pada bagian laman atau bagian kelas tersebut. Dimana waktu itu bukanlah waktu di mana kelas tersebut mulai atau waktu kelas tersebut selesai, melainkan waktu pada saat kita membuka bagian itu. Dan juga kita bisa melakukan presensi untuk menandai kehadiran kita pada kelas tersebut melalui bagian presensi itu. Yang kedua, kita juga merasa frustrated karena pada bagian melihat modul-modul yang sudah diberikan oleh dosen pada setiap kelasnya, kita bisa melihat ada list di bagian bawah yang ketika kita buka bisa terdiri dari suatu bab ataupun subbab tersebut. Nah, ketika kita melihat bab tersebut dan menekan bab itu, kita akan redirect ke laman bab yang terkadang tidak ada isinya. Namun ketika kita menekan bagian panah di samping bab, kita bisa melihat sebenarnya ada subbab lainnya, yang dimana kita itu harus menekan secara langsung subbab tersebut agar kita bisa melihat apa sih isi dari subbabnya. Dan UX negatif yang kami rasakan lainnya, kita itu merasa unpleasant dengan bagaimana materi tersebut tertera pada Edumo ini. Misalkan pada PPT yang digambar ini, kita bisa melihat bahwa PPT tersebut terdiri dari halaman 1 sampai halaman 50. Ketika kita misalkan ingin mengakses halaman tertentu seperti halaman 30, kita itu tidak bisa menginput angka 30 ke bagian manapun pada layar ini, dan kita juga tidak ada misalkan bisa nge-scroll jauh ke bawah untuk melihat halaman-halaman berikutnya. Dan kita harus menekan tombol atau simbol panah yang ada di bagian bawah secara terus-menerus dan berulang-ulang sampai akhirnya kita menuju halaman yang emang kita ingin lihat atau baca. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah inconvenience bagi para pengguna untuk mengakses informasi yang emang benar-benar kita ingin lihat secara langsung. Sekian adalah pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.